Bapak Wakil Bupati Minahasa Utara, Insinyur Yopi Lengkong MSI. Minta kesediaan dengan hormat. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Puji Tuhan. Tapi ya, kita pekikan bersama tanda kepahlawanan Minahasa dengan suara iya ya Tusanti. Nanti balas bui. Iya ya Tusanti. Iya ya Tusanti. Iya ya Tusanti. Belakang belum. Terulang Iya ya Tusanti. Iya ya Tusanti. Iya ya Tusanti. Terima kasih. Yang kami hormati Kadin Penatua JV Lengkong JSTH, yang kami hormati Bapak Pendeta Deki Pat ya, dengan Ibu, tapi sudah minta izin karena Ketua Sinode sudah ada di Warai, si minta pamit tadi, dan pimpinan gereja GI3 ya, GI3, dan yang kami hormati Tonaas Kiki Sinaulan, tertambah gelar lagi di Tonaas Wangko Umbanua Via nih Jepang. Oh, itu tuh. Selain Saco tambah lagi gelar. Dan seluruh pengurus, penasehat dan pengurus yang dilantik tadi, dan seluruh orang Tonsea dan juga sekitarnya yang ada di Warai ini dan Jepang, Warai dan sekitarnya di Jepang ini. Tentu yang pertama kita mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh wujudkan rencana-rencana. Saya kira bukan baru satu hari ini direncanakan, mungkin katanya saya dengar sudah 2-3 bulan sebelumnya, dan saya juga pernah dengar memang dapat informasi 3 bulan sebelumnya akan diundang, dan ternyata apa yang terencanakan hari ini boleh terwujud, yaitu pertemuan kita, ibadah, dan sekaligus pengukuhan payung bulan Netonsea di Jepang. Kita beri aplaus dulu, bersyukur kepada Tuhan. Saya dengar panitia cukup capek juga, ada yang minta izin katanya kerja karena mempersiapkan acara ini, jadi kita patut syukuri bersama. Saya juga pada kesempatan ini ingin menyampaikan syukur kepada Tuhan seperti apa yang diungkapkan oleh istri saya tadi dalam khotbah. Kami tidak menyangka boleh ada di tempat ini, tidak direncanakan. Ternyata ini boleh terjadi karena berbicara Jepang ini atau Warai, rasa-rasanya sudah biasa di telinga kami. Keinginan besar untuk datang itu sudah lama. Karena apa saya mau bilang? Pertama, istri saya ini turunan Jepang juga, turunan istri saya. Jadi ada sebenarnya boleh urus visa turunan. Mamanya itu opanya yang Jepang, jadi masih cucu dari ya. Cuma tahu nama Abe Sang katanya. Bar sementara so hilang DP identitas dan lain-lain. Ya, jadi kalau mau lihat ada turunan Jepang. Jadi tidak salah datang ke sini, kembali ke tanah kelahiran, tanah darah ya, tanah darah, tanah leluhur, betul. Yang kedua, saya ini akrab betul dengan Jepang karena adik saya ya, Ferdi Lengkong dengan Henny Sompotan
itu lama di sini. Begitu juga keponakan-keponakan saya, ada Oci ya, Oci Rompis, ada sepupu saya begitu banyak, ya ada Eki, ada Ulit, siapa lagi sepupu-sepupu, Ola ya semua. Jadi sebenarnya Wara itu sudah akrab di telinga saya. Sebab itu waktu saya masuk Warai tadi malam, aduh akhirnya bisa bilang ke Pak Kiki, akhirnya bisa lihat itu Warai. Apalagi tadi siang jalan-jalan ya diantar oleh Frankie dan Doni ya, kita lihat Warai. Artinya apa yang kita rencanakan, apa yang kita bayangkan, akhirnya saya boleh wujudkan. Saya boleh, pertama saya dijemput oleh Pak Trompet Tonaas, ini pakai Tonaas ini, Pak Kiki Tonaas Kiki, dan 3 hari full, memang nggak berhenti, jalan keliling Tokyo sampai di Fujiyama, sampai di Tokewan, apalagi itu Skytree dan lain-lain, cukup banyak. Yang kemudian saya boleh lihat di Owarai tadi, ya sampai di mana Koturon, bilang Bapiro, nah, bagaimana itu Bakebong, ini Pak Deki ya Pak Deki itu yang antar tadi lihat Ubi Meraya ya. Saya sungguh sangat senang sekali boleh berada di tengah-tengah, apalagi tadi kita sudah mengikuti pelantikan atau pengukuhan Paimpulan di Tonsea. Saya mau sampaikan bahwa Tonsea itu memang bukan saja di Minahasa Utara, termasuk di Bitung, ya orang-orang Tonsea, dan juga termasuk ada sebagian di Manado, ya. Tetapi saya mau sampaikan orang Tonsea itu tidak banyak dibandingkan dengan suku yang ada di Indonesia. Saya mencatat Minahasa Utara itu udah 215.000 jiwa. Tidak semua orang Tonsea. Banyak orang Bantik, banyak orang Sangir, banyak orang Gorontalo. Mungkin cuma 50 atau 60%. Orang Bitung juga sama, mungkin kurang 30%. Apalagi orang Manado. Jadi kalau di total-total sampai dengan perantauan, mungkin orang cuma 200.000 orang dibandingkan dengan Indonesia 250 juta, sangat kecil orang Tonsea itu di tengah-tengah dunia itu. Oleh sebab itu saya sangat bersyukur sekali ada pelantikan, ada pengukuhan kesadaran dari orang-orang Tonsea yang ada di Jepang membentuk suatu organisasi Paimpulan di Tonsea. Sebagai gambaran, mungkin di luar negeri baru Jepang, Amerika belum tuh, ya baru Jepang, dan memang mau tunggu undangan menyusul dari Amerika, ya. Saya beri apresiasi orang-orang Tonsea yang ada di Jepang ini membentuk suatu perkumpulan. Yang jelas orang Tonsea itu yang banyak di Minahasa Utara. Dan saya sebagai pemerintah Kabupaten Minahasa Utara memberi apresiasi yang tinggi, memberikan penghargaan yang tinggi. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang Tonsea yang ada di Jepang ini, yang sejak saat ini telah membentuk suatu organisasi. Seperti yang sudah disampaikan dan sudah juga disampaikan oleh Tonaas dalam ucapan selamat datang, bahwa maksud dari perkumpulan ini atau paimpulan ini tidak lain untuk ada kebersamaan, mapalus, ya. Seperti tadi motonya baku baking bagus. Ingat, Anda ini ada di tanah orang, ya, di tanah orang. Jadi orang bikin bagus itu nama Tonsea, nama orang Minahasa Utara, nama orang Manado di tanah orang ini.
Artinya saya juga sudah dengar lo bilang sacok-sacok di sini, kalau bilang orang Manado angkat jempol. Ini yang kita patut hargai. Dan lo bilang memang pekerja keras. Tapi jangan sampai orang Manado malah orang Tonsea di tanah orang ini kong dengar kemari, aduh, dasih pulang karena ada kriminal, bakalai, minum-minum dan lain-lain. Akhirnya membawa nama yang tidak baik. Ya. Saya juga harapkan supaya orang di sini semua bersatu. Ini adalah saudara yang paling dekat dan dibandingkan saudara yang ada di Tonsea sana, di Minahasa sana, di Manado. So ini baku tetangga ini sama-sama inilah saudara yang paling dekat. Kalau ada apa-apa mau minta tolong tuh di Minahasa sana, paling apalagi sudah terbentuk perkumpulan ini, payungkulan ini. Tentu nanti ada program-program yang dibuat, ya, bagaimana ada kebersamaan. Saya dengar latar belakang salah satu yang mendorong pernah terjadi. Ada orang dari Minahasa Utara datang kemari tiba-tiba meninggal, biaya cukup besar. Nah ini kan perlu, ya, seperti dalam firman Tuhan, sedang tuh orang tidak kenal tolong bantu, apalagi orang dari sama-sama dari Minahasa Utara. Ya. Agak kering ini. Ya. Jadi saya harapkan bahwa kita semua yang sudah terbentuk atau sudah duduk dalam kepengurusan ini musim panas ya. Awas ya. Nanti setelah ini bikin program, ya. Buat program, jangan cuma dikukuhkan tahu-tahu tidak ada program. Ya, buat program, ya. Apa yang boleh sesuai dengan moto bikin bagus, baku bikin bagus, sesuai dengan kebersamaan kita, apa yang mau diwujudkan, ya toh. Ini yang kita harapkan. Sehingga walaupun kami sudah kembali ke Minahasa Utara, ya, kami dengar bahwa orang Tonsea, payungkulan Tonsea yang ada di Jepang ini dapat berjalan dengan segala baik dan untuk saling tolong menolong. Saya juga mengharapkan bahwa memang ini jadi tantangan buat orang. Ini bahasa Tonsea, ya. Coba kita PKK di Australia. Karena orang ada berapa orang Tonsea di sana, justru orang lebih pintar bahasa Tonsea daripada saya. Karena di perantauan orang memang baku paksa, karena ya begitulah. Dan baku dapat dari orang Jepang atau kalau di Australia, kalau mau rahasia lebih baik ke bahasa Tonsea atau apa toh. Nah begitu juga di sini, gitu. Kita harapkan bahwa mulai pelan-pelan. Ya ini memang tantangan kita juga di di Minahasa Utara ini masalah kita itu sudah mulai hilang. Ya, bahasa ini tadi dalam rangka untuk melestarikan budaya. Tadi saya sangat bangga, ya, budaya yang ada dari Minahasa Utara, ya, terkenal dengan tari tumatenden, boleh diperagakan, boleh ditampilkan oleh orang-orang Tonsea yang ada di Jepang. Tak kira sok kaku karena biasa bapirot ikan masih lancar untuk di tangan, ya. Itu jadi itu yang kita harapkan. Kemudian saya juga mengharapkan bahwa orang tahu dari dulu bahwa orang Jepang itu budayanya bagus, disiplinnya bagus, ya. Dan ternyata yang membuat dia maju, dan saya lihat dia itu tadi istri saya sebutkan bahwa walaupun dia tidak beragama, memang dia memang menghargai sesama itu, ya. Orang Jepang yang mana-mana menghargai dan kebersihan itu. Saya harapkan ini kita tularkan di daerah kita ini, ya. Memang yang persoalan orang Manado mental ini, coba datang kemari memang mental yang perlu orang rubah
sehingga mental yang bisa berdisiplin dan ada budaya kerja yang tinggi. Ya, ini yang kita harapkan. Kemudian saya juga melihat bahwa tadi saya jalan-jalan, ada teknologi terutama di bidang pertanian. Ya, bidang pertanian saya kagum sekali lihat bagaimana itu anggur begitu besar cuma dengan pakai greenhouse. Saya bilang masa nggak dia terapkan orang di Minas Utara, ya, di Sulawesi Utara. Jadi saya mau sampaikan begini, ya orang tidak selamanya mungkin di sini ada yang tidak, ya cuma ilegal tiba-tiba ada misalnya tuh belajar, coba cari belajar supaya orang pulang ada orang boleh ada bekal, ada contoh yang trompet tanah di Sulawesi Utara itu masih besar sekali, sangat subur, mungkin lebih jauh subur daripada di sini. Cuma teknologi aja ya, orang ini masih kalah. Nah, mumpung di sini saya lihat langsung, mungkin kalau ada free daripada tron tidur biar lelah kerja, pergi ke sana kong tanya, cari kuasai. Ya, ini kita cuma sarankan, ya kita cari kuasai atau tanah apalah usaha budidaya lainnya, sehingga pada waktu orang pulang, ya mungkin orang akan jadi pengusaha di bidang pertanian. Kalau mau contoh tuh kuasai itu mobil, mungkin sulit orang. Mobil hybrid sekarang, tapi lihat di pameran so sistem hybrid sekarang, wah, orang di Manado nggak mungkin. Tapi kalau tuh yang seperti begitu ya, saya bilang teknologi ini, Bapak Deki ini ada dia, bagaimana boleh tanam stomar di Tanjung Merah tuh, apa itu ubi jalar dan lain-lain. Ini yang kita harapkan supaya betul-betul bahwa selain itu kepentingan untuk diri sendiri juga setelah pulang untuk membangun trompet daerah, ya, membangun trompet daerah. Saya melihat itu anggur begitu besar apa semua, saya bilang bagaimana trompet teknologi ini, orang lebih banyak lebih banyak sebenarnya lahan yang orang boleh siapkan dan apa semua itu orang boleh bikin. Kemudian saya juga mengharapkan bahwa orang jadi agen-agen untuk promosi, ya, promosi trompet daerah. Ya, jadi kalau kamu dapat ada orang Jepang yang mungkin dia suka mau turis, mau tur, bilang trompet daerah Sulawesi Utara ini. Jadi saya mau sampaikan bahwa trompet daerah sekarang ini lagi benar-benar lagi digenjot, baik dari secara nasional maupun secara provinsi, gubernur, kabupaten, kota, termasuk Minas Utara. Kita lagi genjot supaya wisatawan daripada mancanegara ini boleh datang di Sulawesi Utara. Sebagai informasi data, kalau di tahun 2015 ke bawah, wisatawan mancanegara datang di Sulawesi Utara itu paling tinggi 20.000. Tetapi setelah gubernur kita ini dengan gebrakannya ada charter flight terutama dari Cina, ya, kemudian bea cukai dan imigrasi supaya orang bisa bekerja bukan sampai jam 12 malam, sampai 24 jam dan lain-lain. Akhirnya sekarang wisatawan datang di Sulawesi Utara itu makin banyak. Tahun 2016 sudah meningkat jadi 60.000, 2017 sudah hampir 100.000. Sekarang ini bulan Juli lalu data sudah sekitar 70-an ribu, ya, baru bulan Juli, dan kemungkinan Desember sudah 150.000 itu direncanakan. Dan ini akan meningkat terus. Saya dapat informasi sekarang memang masih Cina. Nanti akan dibuka Korea Selatan, ya, penerbangan charter flight. Dan saya juga punya informasi bahwa termasuk Jepang ada charter flight. Ini menguntungkan karena apa? Dan orang senang ke sana. Selain dia lebih dekat daripada ke Bali. Saya hitung-hitung mungkin terbang itu 7 jam dari Jakarta saya. Kalau dia sampai di Manado potong 2 jam, 5 jam sudah tiba di Manado.
dan ini akan ditempuh mungkin akhir tahun ini, ya. Dan mungkin kalau dia sudah jadi reguler, menguntungkan juga orang. Nggak perlu lagi di Jakarta, nggak perlu lagi di Bali, tapi langsung Manado langsung Jepang, ya. Dan ini yang kita harapkan, orang jadi agen-agen. Sampaikan bahwa di daerah kita ini turis Cina meningkat terus. Ini gambaran saja, gambaran. Dan ada tuh begini, kami sudah dapat dari, bukan cuma satu kali dong pergi dong, sudah ada yang 2-3 kali. Mereka sedang datang ke Sulawesi Utara. Karena memang kita, ya memang masih banyak kurang, tapi banyak kelebihan juga. Pantai-pantai kita begitu indah, terutama di daerah kita ini, di Likupang. Saya ambil S2 baru-baru ini, DP judul tentang pengembangan pariwisata di Likupang. Sekian banyak objek-objek wisata di Likupang yang akan dikembangkan. Kita nanti akan membangun jalan dari airport ke Likupang, sehingga Likupang itu akan dibangun jalan 2 jalur. Mudah-mudahan tahun depan ini bisa selesai, sehingga mungkin orang Likupang cuma 30 menit dari airport sudah bisa ke Likupang, ya. Ini yang kita harapkan. Kemudian daripada itu, saya juga mengharapkan bahwa kalau ada investor, saya lihat di sini, dan ini sudah dari Pak Kiki juga saya dapat informasi, di Jepang lagi membuat pembangkit listrik dari tenaga surya di mana-mana. Dibandingkan sinar matahari di Jepang di Torang kalah jauh. Udah cuma berapa bulan di sini toh sinar matahari. Torang 1 tahun sinar matahari ada terus, dan itu terbuang percuma. Dan di sini Jepang, ini teknologi ini ada investor. Sekarang kita dengar begitu kan, memang jual ke PLN. Saya bicara dengan Pak Angki kan, orang selain bayar untuk listrik, tetapi PLN di situ anggaplah PLN bayar juga buat orang dengan adanya, dan itu tolong boleh terapkan di daerah kita. Dan ini saya pikir kalau ini Trompetonas ini ya pengalaman dalam bisnis di Jepang, kalau boleh ada yang bangun di daerah Torang, kenapa tidak? Ya toh, selain kita membantu trompet daerah dan juga nih investor, namanya kan dia cari untung juga, ya, supaya Torang ada investor yang boleh datang dari Jepang, Torang bangga, ya. Kemudian saya juga mengharapkan bahwa untuk Minahasa Utara ini memang daerah yang bilang sangat diberkati dan mempunyai prospek ke depan. Kenapa saya bilang? Tidak ada kabupaten yang seperti Minahasa Utara di Sulawesi Utara. Ini kabupaten yang diapit oleh 2 kota besar. Minahasa tidak, Tomohon tidak, apalagi Minsan dan Mitra. Sehingga ini dibuktikan sekarang, ya, kira saya tahu semua, jalan tol itu sudah memang betul-betul nyata. Tahun 2019 kalau orang di Binawerot, memang kita sudah jalan akan tuh dari Paslaten sampai Watu Dambo. Boleh kata kalau ada tempat-tempat sedikit yang belum jadi. Begitu juga lagi digenjot dari Ermadidi ke Manado. Dan ini akan terwujud tahun 2019, itu akan diresmikan. Dan saya lihat itu bisa tercapai. Dengan demikian Minahasa Utara ini dengan adanya jalan tol ini akan berkembang cepat. Banyak investor yang akan datang. Banyak orang-orang mungkin kerja di Manado tinggal di Minahasa Utara, apalagi di mulut-mulut tol. Sampai yang tahu di Agape, Tumaluntung, begitu cepat dia berkembang. Sekarang sudah sekitar 1.000 rumah. Dan kemungkinan setelah jalan tol jadi akan berkembang lebih cepat lagi untuk daerah Minahasa Utara ini, ya. Dan kemudian bahwa kita memang lagi kembangkan untuk industri. Kita ada kawasan ekonomi khusus Bitung yang mungkin dalam waktu dekat ini akan diresmikan oleh Bapak Presiden. Dan saya mau sampaikan,
Kek Bitung, namanya Kek Bitung, direncanakan itu 2000 hektar. Tetapi Bitung itu cuma mampu kurang lebih 600 hektar. Ada 1400 hektar itu ada di Minahasa Utara. Ya. Di mana di Watu Dambo, Kema dan lain-lain. Itu akan dikembangkan sebagai kawasan ekonomi khusus. Dan ini untuk pengembangan industri. Ya, industri-industri. Saya lihat di sini bagaimana industri begitu berkembang ya di Jepang ini. Saya lihat itu ikan-ikan kan industri-industri sebenarnya industri kecil ya, rumah tangga yang berkembang terus. Saya dapat informasi dulu katanya cuma kecil, orang tua, oma, opa dan apa semua keluarga yang kembangkan, tapi setelah orang Manado datang lebih besar ya, lebih cepat berkembang. Nah, kita harapkan juga bahwa ke depan dengan adanya Bitung sebagai pelabuhan ekspor dan lain-lain, sehingga industri-industri yang ada di Minahasa Utara itu bisa berkembang. Ini yang hal-hal yang saya boleh sampaikan pada kesempatan ini. Saya bangga kepada orang-orang orang Tonsea, orang Minahasa Utara ya. Ini saya bilang adalah pahlawan-pahlawan yang terkenal, pahlawan devisa. Saya lihat, coba tolong perhatikan di daerah kita di Minawerot. Ya, kita lebih anu ke Minawerot karena ya tapi kampung di Minawerot. Ya. Rumah-rumah apa semua kebanyakan yang lo bilang bagus-bagus itu dari orang yang kerja di Jepang. Ya. Orang yang kerja di Jepang. Oleh sebab itu ya banyak juga yang buka usaha dan lain-lain itu karena hasil dari yen lo bilang ya, yen. Dan saya terus terang bangga juga buat Trompe Pak Kiki, ternyata dia bisa menyerap tenaga kerja begitu banyak. Ya, saya lihat tadi, saya tinggal di Trompe Saco ini. Orang semua orang Manado, kok itu dia supply Pak, orang-orang Jepang tuh jago ini. Ini saya bilang, ya kita harapkan supaya ya memang terang ya secara aturan, atau memang kecuali itu sudah bisa turunan atau lain-lain ya lain masih ilegal. Tapi kita harapkan tuh bilang kalau nyala bikin salah, nyala mendapat tangga, terus berusaha selamat orang jangan sampai bikin salah. Itu betul. Ini kita harapkan sehingga betul-betul ya orang memang lagi susah kok di Trompe daerah ini lagi susah. Kalapa turun. Pala turun, cingke turun, ya cingke itu lalu 150, sekarang kurang 90, 95 jatuh. Tetapi memang dari segi indikator ekonomi, Trompe indikator ekonominya bagus, inflasinya terkendali, pertumbuhan ekonomi. Cuma karena apa? Wisatawan. Ini yang menolong kita. Kalau nyana ada lebih parah tuh. Di daerah orang itu lebih parah. Oleh sebab itu memang saya bangga dan saya harapkan yang datang di Jepang betul-betul kerja dengan baik. Banyak sekali yang suka datang di sini. Banyak sekali. Tapi selain ada doi ding, ada jalur. Nah itu dan takut tak tangka, gitu. Dapat tangkanya tembus. Sebab itu saya harapkan yang ada di sini betul-betul orang pergunakan tuh waktu, tenaga, pikiran. Jaga tuh kesehatan. Mardo bilang kok karena dia itu apalagi lembur ini cuma dengar-dengar biar seolah-olah apa semua semangat terus ya toh karena udah bilang ya Mardo memang perhitungan tinggi sekali. Di sini cuma 1 jam, di Manado 1 hari orang kerja itu ini kan berapa 700 ya sama dia orang satu hari kerja setengah mati di Manado itu. Di sini cuma 1 jam ya. Itu saya kira setelah panjang ini sekali lagi terima kasih ya dan berikan penghargaan yang tinggi. Sekaligus juga saya menyampaikan terima kasih banyak kepada pengurus Paipulan Tonsea, panitia, terutama Pak Kiki yang telah mengundang kami. Terus terang terima kasih, tidak sangka ini gratis semua ya, tiket, penginapan sampai ke Sepasiar
sambil oleh-oleh. Terima kasih. Ya. Saya tidak sangka. Ya, saya mau sampaikan, Pak, ini dia terus terang, mungkin semuanya tahu. Kita sedang SPPD sudah gak apa. Perjalanan dinas dari Pemkap sudah apa. Jadi ini dapat berkat betul. Dapat berkat terus, boleh bersiar di Jepang gratis. Siapa yang mau senang, ya toh? Yang so cita-cita lama, aduh kapan kita mau suka di Jepang? Bukan cuma sendiri lagi, dengan istri. Ya, jadi sekali lagi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia, kepada pengurus dan seluruh orang Minas Utara dan sekitarnya yang ada di Jepang yang telah menerima kami, bahkan mensponsori kami sehingga kami boleh berada di tempat ini. Terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Arigato mas. Pakai Tuhan, pakai leader.